Saya ulangi lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Zalikal kitabu la raiba fihi. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Di ayat ketiga kita menemukan yunfiqun, nun mati ketemu fa. Nun mati ketemu fa dibacanya ikhfa. Maka memasukkan, menyamarkan huruf nun menjadi huruf ang. Yung itu. Di ayat ketiga kita mendapatkan huruf ikhfa. Walladzina yu'minuna bima unzila, nun mati ketemu bisa dibacanya juga ikhfa. Unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa billahum. Baik, dari sisi keilmuan tajwid bahwa di setiap ayat Al-Quran selalu menuntut kita untuk membaca menggunakan tajwid. Dari sisi nun mati atau tanwin ketemu huruf hijaiyah, atau dari sisi huruf mad, atau dari makharijul huruf, semuanya kita membutuhkan ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Karena jika tidak menggunakan ilmu tajwid, maka menjadikan bacaan yang salah. Jika bacaannya salah, maka akan menjadikan makna yang salah ataupun arti yang salah. Jika maknanya sudah salah ataupun artinya sudah salah, maka kalamullah akan menjadi rusak. Kita ambil contoh. Kita menggunakan makhraj. Zalikal kitabu la raiba fihi. Banyak yang membaca di antara kita bukan za, tapi za. Atau bahkan ja. Zalika atau jalika. Yang benar adalah zalikal kitabu la raiba. Za, bukan za, bukan ja, bukan wa. Ya, zalika bukan, zalika yang benar. Bukan zalika, bukan jalika. Zalikal kitab raiba. Kaf banyak sekali tertukar dengan huruf qaf. Qaf itu ada di tenggorokan suaranya. Kaf ada di langit-langit. Maka dari itu kita akan mempelajari makharijul huruf dengan cara yang terbaik menurut kita, insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilmu tajwid, makharijul huruf, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, huruf mad, nanti kita akan pelajari bersama-sama secara teori, tapi akan kita koreksi setiap saat Bapak Ibu mulai menulis dan membaca bersama-sama. Sehingga kita harapkan
dari hasil penulisan Bapak Ibu sekalian, kita akan bisa membacanya dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Karena kita mempertahankan, kita menggunakan metode pembacaan dengan menggunakan keilmuan tajwid. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim kalau dalam sebuah tafsir bermakna bahwa ayat ini tidak memiliki makna selain daripada Allah yang memahaminya makna tersebut. Atau kita sebut rahasia Allah. Sebagaimana banyak surat-surat yang diawali dengan Alif Lam Mim, Ra, Kaf, Ha, Ain, Lam, Ra, Nun, ya, bermakna yang hanya dimiliki dan dimengerti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kedua menerangkan Zalikal kitabul la raiba. Itu adalah merupakan kitab, merupakan tulisan, bukan merupakan Al-Quran, bacaan. Bukan Zalikal Quran la raiba, bukan Zalikal kitab la raiba. Itu adalah sebuah tulisan, sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalam. Ya, kitab berarti ditulis. Kalau qiraah Quran berarti sesuatu yang memang sudah tertulis. Ya, dari itu dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Huda adalah bisa diartikan sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Al-Quran atau Alkitab atau Kitabul Quran atau kita sebut dengan Mushaful Quran itu merupakan hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa itu seperti bertakwa itu tidak memiliki ukuran. Bertakwa itu tidak memiliki ukuran. Tetapi bertakwa itu adalah sebuah proses di mana seseorang menuju predikat terbaik dari ukuran takwa. Ya. Bertakwa merupakan sebuah proses. Apakah orang yang hanya sholat dikatakan bertakwa? Ya. Bagaimana dengan orang yang ditambahkan sholat sunnah? Lebih bertakwa lagi. Ditambah lagi dengan puasa sunnah. Berlipat ganda lagi, bertakwanya lebih. Nah, itu bertakwa itu ukurannya adalah ukuran apabila orang sudah menjadi Islam, kemudian beriman kepada Allah, melaksanakan ibadah-ibadahnya, maka disebut orang yang bertakwa. Ya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina, siapakah orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Adalah orang-orang yang beriman, yang mengimani hal ghaib, yaitu apa? Ghaib itu hanya Allah. Karena apa? Karena hal ghaib itu bentuknya zat. Jin kita mengatakan ghaib, tapi sesungguhnya jin itu pun makhluk yang diciptakan oleh Allah. Maka segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu tidak menjadi ghaib. Ya. Maka al-ghaib itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang mengimani terhadap sesuatu yang gaib, yaitu apa? Zatnya Allah, kita mengimaninya. Wa yuqimuna shalah, yang mengerjakan, yang mendirikan salat. Ya, itu predikat orang bertakwa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang sebagai rizki untuk hamba tersebut,
mereka akan menafkahkannya dalam bentuk satu, zakat, karena itu sifatnya wajib. Yang kedua, sedekah. Yang ketiga, infak. Nah, sedekah dan infak dan zakat. Serta ada nafkah yang sifatnya pula wajib kepada keluarga. Itu adalah zakat untuk membersihkan diri kita dan harta kita, nafkah untuk memberikan kemuliaan kepada keluarga kita, sedekah dan infak adalah memberikan haknya bagi orang-orang yang belum mendapatkan rezeki, atau haknya rezeki kita ada sebagian milik orang-orang tersebut. Maka menyampaikan bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang berinfak, orang wa mimma razaqnahum yunfiqun, berzakat, bersedekah, berinfak. Kemudian kita lanjutkan, walladzina yu'minuna bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik. Predikat bertakwa yang lain adalah yang mengimani apa yang telah kami turunkan kata Allah padamu wahai Muhammad, dan apa yang telah kami turunkan sebelum kamu. Ya, pengertiannya adalah mengimani kitab-kitab Allah, baik yang Allah turunkan melalui Muhammad dan melalui nabi-nabi sebelumnya. Ya. Karena Nabi Muhammad sebagai penutup para anbiya, maka sifat kitab Al-Quran adalah penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Ya, bagi kitab-kitab sebelumnya. Kita tetap mengimani kitab-kitab tersebut apabila belum ada perubahan, dan kayaknya sekarang sudah terjadi perubahan di mana-mana, baik Injil, Taurat, Zabur, dan yang lain. Adapun Al-Quran dari zaman Rasulullah SAW sampai ke zaman kita terjaga oleh para hafidh, para hufaz, terjaga oleh para penghafal Al-Quran, terjaga oleh Allah sebagai janjinya beliau akan dijaga di Lauhul Mahfuz. Maka dari itu predikat orang bertakwa yaitu orang yang beriman terhadap kitab-kitab Allah. Kemudian wabil akhirati hum yuqinun, dan orang yang yakin terhadap hari akhir. Orang yang yakin terhadap hari akhir. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka-mereka itu yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka-mereka itulah yang beruntung, yang mendapatkan keuntungan paling banyak. Siapa? Adalah orang-orang yang bertakwa, yang mengimani terhadap hal yang gaib, yaitu hadillah, yang mengimani, yang beriman pada hal-hal gaib, yaitu hadillah, yang mendirikan salat, yang menyisihkan sebagian rezekinya untuk berinfak dalam bentuk zakat, baik zakat diri, zakat mal, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk infak. Ya. Kemudian siapa yang mengimani kitab-kitab Allah, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya,
Kemudian yang meyakini adanya hari kiamat. Itulah yang disebut sebagai orang takwa. Adapun ukuran ketakwaan hanya Allah yang bisa mengukurnya, tapi kita bisa melakukan perhitungan melalui proses yang kita lakukan. Contoh saya tadi sebutkan, jika orang yang sholat fardu saja, dia kita sebut sebagai orang yang bertakwa. Ditambah dengan sholat sunnah, bertambah pula takwanya. Maka kita bisa berhitung, oh kita bertambah takwa kita. Ditambah dengan puasa, oh bertambah kita. Ditambah dengan infak, oh bertambah. Terusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian disinilah yang disebut sebagai perdagangan kepada Allah. Berhadap terhadap Allah. Perdagangan dengan Allah. Karena perdagangan dengan Allah tidak ada kerugian di dalamnya. Yang ada hanya keuntungan. Maka ayat selanjutnya mengatakan ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena berdagang dengan Allah tidak ada ganjaran selain keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Dari segi apapun yang Bapak Ibu dagangkan dengan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dari kutipan ayat di atas, surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5, di pembukaan surat, kita memahami bersama. Beriman sesungguhnya sangat mudah. Bertakwa sesungguhnya sangat mudah. Yang membuat berat adalah kadang kita merasa sibuk. Kadang kita merasa nanti kalau kita melakukan ini kehilangan momen atau apa segala. Tapi Bapak Ibu, ingatlah ayat kelima. Ulaika ala hudam min rabbih. Mereka itu yang mendapatkan hidayah dari Allah. Rabbi. Wa ulaika humul muflihun. Orang-orang tersebut yang mendapatkan keuntungan. Maka kalau Bapak Ibu merasa terganggu atau merasa tersita melakukan ini, ibadah tersebut di atas, maka Bapak Ibu berarti termasuk dalam golongan yang rugi. Karena dikatakan ini adalah orang-orang yang beruntung yang Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mari kita bersama-sama menulis Al-Quran, membaca Al-Quran, sekaligus menghayati, memaknai ayat-ayat tersebut, mengimplementasikan kepada kehidupan kita sehari, supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah kita harus cari, walaupun kita terlahir dari Muslim, atau mungkin ada yang mungkin, tapi tetap kita harus mencari hidayah, karena hidayah tidak turun serta-merta tanpa kita berkaya. Maka tatkala kita sudah mendapatkan hidayah, dibukakan pintu hati oleh Allah untuk rajin beribadah, untuk memulai ibadah, maka kita kuatkan lagi, tambahkan lagi, tambahkan, dan seterusnya. Sehingga kita mendapat predikat humul muflih. Mereka orang-orang yang beruntung. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pembahasan hari ini kita sudah melakukan penulisan
5 halaman, 5 lembar dari surat Al-Baqarah yang memang kita tidak mungkin untuk menerangkan sebanyak 5 lembar tersebut, tapi setiap 5 lembar penulisan yang Bapak Ibu tulis, insya Allah kita akan sama-sama kita baca bersama, kita telaah bersama, kita kaji bersama. Saya menyampaikan makna ini, saya menyampaikan tentang hikmah Al-Quran ini berdasar kepada satu, Al-Quran percetakan Departemen Agama yang sekaligus ada terjemahannya. Yang kedua adalah menggunakan tafsir Ibnu Katsir yang saya pakai. Mohon jika ada kesalahan untuk dapat dimaafkan dalam menyampaikan apa yang saya sampaikan barusan dan selanjutnya, dan jika ada manfaatnya yang apa saya sampaikan, bisa kita jadikan pedoman bersama-sama karena kita sama-sama sedang belajar mempelajari Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga Ramadan kita di hari ke-5, keempat atau kelima ya? Kelima, kita mendapatkan berkat dan ampunan. Serta semoga yang semalam menunaikan tarawih mendapatkan nikmatnya, pahala hikmahnya tarawih di Masjid Al-Haram, di Masjid Nabawi. Ya, semoga mendapatkan hikmah nikmatnya tarawih di Masjidil Haram, Mekah Mukarramah, di Masjid Nabawi, di Madinah, Makam Rasulullah, di Masjidil Qudus, yaitu di Masjid Aqsa. Karena fadilahnya salat tarawih hari ke-4, semalam hari ke-4 atau ke-5, itu adalah mendapatkan hikmahnya salat tarawih di 3 tempat tersebut. Bapak Ibu, semoga puasa kita menjadikan tolak bala, menjadikan ampunan kepada kita semua. Untuk pembahasan hari ini, mengingat waktu yang sudah mendekati jam 5 sore, maka akan kami tutup. Sebelum kita tutup, maka kita bersama-sama membaca Ummul Kitab sebagai bukti kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah li ridha illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. والله الموفق إلى أقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.